Setelah kami jadian, perhatian Mas Daniel tak pernah putus setiap harinya mengabariku. Dimulai dari bangun pagi sampai mau tidur. Tak lupa Mas Daniel selalu ngabarinku untuk sarapan, makan siang, istirahat, dan yang selalu tak pernah lupa Mas Daniel selalu bilang, "I love you, Dek." Begitu nama panggilanku. Sekarang dan hal itu membuat aku semakin yakin kalau Mas Daniel mau bersungguh-sungguh menjalin hubungan denganku. Aku pun semakin lama mencintai Mas Daniel. Tidak seperti pertama, perasaanku hanya biasa saja. Ternyata yang aku rasakan tidak sama seperti aku menjalin hubungan dengan seorang perempuan ketika masih duduk di SMU. Apa mungkin memang aku pada dasarnya orientasi seksnya seorang gay? Entahlah. Mas Daniel seorang pria yang menurutku pintar menjaga pasangan. Aku gak pernah merasakan perhatian seseorang yang begitu besar, terkadang melebihi orang tuaku sendiri. Karena orang tuaku juga kedua-duanya memang sibuk. Ketika bertemu Mas Daniel, merasa ada sosok orang tua di dekatku. Dan juga siapa yang tidak mau sih melihat pria tampan, putih, tinggi, atletis, rapih, dan mapan. Orang yang melihat mungkin akan merasa iri hati. Pertemuan kita tidak hanya di apartemen saja. Kami pun sering jalan, makan, nge-gym, nonton bersama. Bahkan kita pun sesekali liburan keluar kota, cuma hanya 2 hari saja. Misalnya Bali, salah satunya. Salah satu liburanku yang sangat berkesan di antara liburan yang lain. Sebelum itu, aku mau cerita terlebih dahulu. Kita pergi ke Bali di hari Jumat, pesawat jam 5 sore. Sesampai di Bali, kita pun check-in hotel yang sudah direservasi oleh Mas Daniel. Cukup bagus hotelnya, dengan view menghadap ke laut. Kami pun istirahat sejenak, lalu mandi, makan, dan jalan di malam hari. Sampai di laut, kita pun duduk beralaskan pasir. Mas Daniel pun mengungkapkan perasaannya kalau dia sayang banget kepadaku. Dia bilang kalau dia tidak mau kehilangan. Kami pun berjanji untuk saling menyayangi dan menjaga hubungan dengan baik. Setelah itu, Mas Daniel mengajakku untuk pergi ke tempat yang menurutnya dan menurutku itu sangat romantis. Diajaklah aku ke kafe dan bar itu. Cukup gelap tempatnya. Hanya bernyalakan lampu-lampu redup. Romantis. Aku pun menyimak dan melihat sekeliling kalau di tempat itu tidak ada seorang pun tamu perempuan. Ternyata Mas Daniel bilang kalau kafe tersebut memang khusus untuk tamu laki-laki. Mulai pahamlah aku.
Kami pun makan diiringi dengan musik kafe yang sangat lembut. Selesai makan, sambil mendengarkan musik, Mas Daniel memesan minuman alkohol dan menyuruhku untuk minum. Aku pun mengikutinya, walau pahit tapi cukup hangat di badan, karena anginnya cukup kencang. Di lokasi kafe memang outdoor pada saat itu. Sambil menikmati minuman, tak lama Mas Danielku memelukku dari belakang. Aku pun terkaget. "Jangan Mas, dilihat orang." "Gak apa-apa dek, siapa yang mau lihat? Di sini cowok semua." Begitu jawabnya. Baru tersadar kalau di tempat itu tidak ada tamu perempuannya. Akhirnya aku pun terdiam di peluk Mas Daniel. Mas Daniel pun mengarahkan badanku ke arah depan Mas Daniel. Dan sekarang posisi kita berhadapan. Ditempelkannya bibirnya ke arah bibirku. Kami pun berciuman, dilumatnya bibirku. Aku pun menikmati lumatannya Mas Daniel. Digigitnya bibir bawahku, pindah dengan bibir atasku. Lidah pun keluar dari bibirnya. Kami pun memakinkan lidah bersama-sama. Nikmatnya kami berciuman. Kami pun berhenti cukup lama kami berciuman. Dengan lembutnya Mas Daniel bilang, "Aku sayang kamu." Sambil Mas Daniel mengambil sesuatu di dalam celananya. Dan terkagetnya aku, terlihat sebuah cincin dengan batu warna biru. Entah apa itu namanya. Yang jelas, pada saat itu lengkap sudah kebahagiaanku. Seperti dalam mimpi. Karena kami cukup banyak minum, akhirnya kami pun pulang menuju hotel dengan bantuan taksi. Sampainya di kamar, kami tak sempat membersihkan diri. Masih dalam keadaan mabuk, Mas Daniel meraihku ke tempat tidur. Kembalinya dilumat bibirku dengan penuh nafsu. Aku pun membalasnya. Permainan lidah Mas Daniel berada di dalam mulutku terasa nikmat. Dan baju yang kita pakai satu persatu dilepas, dari mulai kemeja, kaos, lanjut dengan celana. Sama-sama kita pun hanya tersisa celana dalam. Tak henti terus berciuman, sesekali mencium leher dan menjilati telinga. Kami pun melakukan dengan penuh gairah. Tak hanya tempat tidur, kami melakukannya terkadang pindah ke atas sofa. Dengan posisi duduk, aku pun naik ke pahanya Mas Daniel. Diremasnya pantatku kuat-kuat. Aku merasakan sange yang memuncak. Kulepaskannya celana dalamku. Sambil berdiri, Mas Daniel meraih penisku. Mengulumnya dengan bibir Mas Daniel yang seksi. Tak kuat rasanya. Isapan Mas Daniel yang membuatku penuh nafsu. Di baliknya badanku, dan sekarang membelakangi Mas Daniel. Ditarik dan diciumnya pantatku. Sampai pada saatnya
Lubang anusku dijilat dengan lidahnya Mas Daniel. Nikmatnya, aku pun tak henti dengan mengocok penisku. Tak sadar aku teriak keenakan. Mas, enaknya mas. Semakin bersemangat Mas Daniel menjilat anusku. Mas Daniel pun berdiri dan segera membuka celana dalamnya. Terlihat dari belakang, penis Mas Daniel sudah berdiri tegak. Dengan kulit yang memerah, urat yang menegang, dan sekarang dibungkusnya penis itu dengan kondom berwarna pink. Dibalurnya dengan pelicin, terlihat sangat mengkilat. Aku yang masih dalam keadaan setengah nungging dan sambil ngocok, Mas Daniel pun memasukkan penis yang besar itu ke dalam anusku. Sakit mas. Mas Daniel pun menjawab, nanti juga enak sayang, tahan ya. Digerakannya maju mundur secara perlahan-lahan. Walau sakit, tapi kenikmatan yang aku dapat bisa aku nikmati. Posisi saat itu namanya doggy style. Menjadi posisi favorit kami. Mas Daniel yang terus menggenjot dan menggerakkan penisnya ke dalam anusku sambil berteriak, dia mengatakan, Oh, enaknya sayang, lubangmu sempit. Aku pun menjawab, ayo mas, terus, entot terus mas, ayo mas. Ketika mendengar hal itu, Mas Daniel pun semakin kuat dan mempercepat gerakannya. Yang aku rasakan tak lagi merasakan sakit. Semakin kuat Mas Daniel menggenjot. Aku pun tak tahan ingin memuntahkan sperma. Mas, aku mau keluar. Mas Daniel pun menjawab, iya dek, ayo kita keluar sama-sama. Aku terus mengocok penisku, sedangkan Mas Daniel terus menggenjot dengan cepat. Pada akhirnya, Mas Daniel pun tak kuat lagi dan dia berteriak, aku keluar dek. Cairan pun keluar dari dalam penis Mas Daniel. Aku pun sama, keluarnya sperma dalam penisku. Cukup beringat kami saat itu. Dilepasnya penis di dalam anusku, masih terbungkus kondom. Aku lihat cairan sperma mengendap cukup banyak di dalam kondom itu. Kami pun duduk di atas sofa sama-sama. Masih dalam keadaan memakai kondom, aku lihat penis Mas Daniel masih berdiri tegak. Sepertinya Mas Daniel masih kuat kalau mulai lagi. Aku pun berani bertanya, Mas, penisnya masih berdiri? Iya dek, kalau habis minum alkohol mas kuat ngacengnya. Mas mau lagi? Tanyaku. Gak usah, nanti kamu capek. Kan masih ada hari esok, jawab Mas Daniel.
Aku pun beranjak membersihkan sperma yang berceceran di atas lantai dengan tisu. Dan berjalan ke arah kamar mandi untuk bilas. Selesai dari kamar mandi, aku melihat Mas Daniel masih tergeletak di sofa seperti kelelahan. Penisnya pun sudah mulai melemas. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Keesokan harinya kita mulai dengan bangun pagi, sarapan, pergi jalan-jalan, bermain di laut, dan malam harinya kita makan malam di tempat kafe kemarin kita kunjungin. Dan tak lupa, sebelum kami tidur, selalu ngentot terlebih dahulu.